Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Pibrianti SSTMKes, dosen program studi D3 Kebidanan, Stikes Hamzar, Memben, Lombok Timur. Konsentrasi saya adalah mengajar pada mata kuliah Asuhan Kesehatan Reproduksi serta Kesehatan Ibu dan Anak. Pada pagi ini saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran yang saya gunakan, yaitu menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Salah satu mata kuliah yang saya ampu yaitu Asuhan Kesehatan Reproduksi dengan bobot sebanyak 2 SKS, yaitu 1 SKS teori dan 1 SKS praktik laboratorium. Pada mata kuliah ini diampu oleh 2 orang tim teaching. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang teknik pengajaran saya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang deskripsi singkat luaran yang diharapkan dan mode pengajaran pada mata kuliah Asuhan Kesehatan Reproduksi ini. Asuhan Kesehatan Reproduksi merupakan mata kuliah penciri program studi D3 Kebidanan. Pada mata kuliah ini berisi tentang teori dan konsep kesehatan reproduksi. Selain itu berisi tentang indikator status kesehatan wanita, berisi tentang penyakit pada organ reproduksi, dimensi sosial wanita, identifikasi permasalahan kesehatan reproduksi, asuhan kesehatan reproduksi remaja, perimenopause, menopause, dan permasalahannya. Selain itu, berisi tentang peran bidan dalam asuhan kesehatan reproduksi dan isu-isu terkini dalam kesehatan reproduksi. Dengan memahami mata kuliah asuhan kesehatan reproduksi ini, mahasiswa diharapkan mampu melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, menjelaskan pengantar kesehatan reproduksi, memahami kurian isu kesehatan reproduksi, memahami hak reproduksi dan konsep gender dalam kesehatan reproduksi, memahami KDRT, memahami aspek sosial budaya dalam kesehatan reproduksi, memahami program dan kebijakan Kespro di Indonesia, melakukan pelayanan kesehatan reproduksi. Selain itu, memahami PMS atau penyakit menular seksual, menjelaskan konsep infertilitas, memahami teori perkawinan dan perceraian, melakukan pelayanan KB di masyarakat, melakukan asuhan kesehatan reproduksi remaja, melakukan asuhan kesehatan reproduksi lansia, serta menganalisis gangguan kesehatan reproduksi dan penyakit degeneratif. Berikutnya di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran yang saya gunakan, yaitu dengan menggunakan teknik DIA. Pembelajaran yang dilakukan pada mata kuliah ini memenuhi komponen DIA, yaitu yang pertama delivery, yaitu penyampaian materi pembelajaran, yang kedua interaktif, dan yang ketiga assessment. Teknik yang pertama yaitu delivery. Dalam hal ini bagaimana saya menyampaikan perkuliahan ini kepada mahasiswa. Sebelum saya menjelaskan apa yang saya deliver kepada mahasiswa, tentu saja saya beserta tim teaching membawakan setiap sesi pertemuan berbasis kepada capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan dari program studi D3 Kebidanan. Dari capaian lulusan ini kemudian diturunkan menjadi capaian pembelajaran dan kemudian diturunkan lagi menjadi sub capaian pembelajaran mata kuliah. Hal ini penting mengingat mata kuliah ini harus bisa sejalan untuk mendukung lulusan sesuai dengan profil lulusan D3 Kebidanan. Ada beberapa metode yang saya gunakan dalam menyampaikan perkuliahan. Yang pertama yaitu metode ceramah, di mana dengan metode ceramah, materi bisa disampaikan dengan mudah dan praktis, serta dosen dapat menyampaikan pelajaran dengan lebih luas. Selain itu, metode yang digunakan yaitu pembahasan studi kasus, serta menggunakan metode problem solving atau metode pemecahan masalah, di mana pada metode problem solving ini merupakan metode yang merangsang berpikir dan menggunakan wawasan tanpa melihat kualitas pendapat yang disampaikan oleh siswa. Tujuan metode ini adalah untuk merangsang mahasiswa untuk mencoba mengeluarkan pendapatnya. Teknik yang kedua yaitu interaktif. Dalam perkuliahan saya ada beberapa teknik komunikasi yang saya gunakan, yaitu dengan pendekatan student center learning, di mana model pembelajaran ini dapat memfasilitasi mahasiswa untuk berpartisipasi aktif serta kreatif dalam proses pembelajaran. Keaktifan ini dapat dilakukan dengan diskusi kelompok, membaca buku-buku teks, membaca digital books, atau mencari bahan dari sumber-sumber online, termasuk mendiskusikan informasi yang diperoleh. Proses perkuliahan dilakukan secara luring, yaitu sebanyak 14 kali pertemuan. Untuk SKS teori, metode SCL yang saya gunakan adalah yang pertama diskusi pleno yang dilaksanakan sesuai dengan materi yang disampaikan berdasarkan jadwal yang sudah disepakati, di mana dipimpin oleh moderator. Dalam satu kelompok akan diminta untuk menganalisa sebuah kasus yang berkaitan dengan permasalahan kesehatan reproduksi.
Dari kasus tersebut, mahasiswa diminta untuk menegakkan diagnosis serta penata laksanaan dari kasus yang sudah dikaji. Penetapan anggota kelompok dilakukan pada hari pleno dengan melakukan loting di depan moderator. Untuk kelompok kecil, di sini saya meminta mahasiswa untuk mengkaji kasus yang berada pada kesehatan reproduksi. Setelah itu, dari kasus tersebut, mahasiswa diminta untuk membuat acuan kesehatan reproduksi dan mempresentasikannya di depan kelas, di mana nanti dari anggota juga akan mendiskusikan kasus tersebut. Tujuannya agar mahasiswa bisa mengkaji masalah-masalah yang terjadi terkait kesehatan reproduksi, serta mahasiswa mampu berpikir kreatif dan berani untuk mengungkapkan pendapatnya. Untuk diskusi tutorial, saya buat dengan 3 skenario. Untuk masing-masing skenario dilakukan sebanyak 2 kali pertemuan. Untuk mencapai sasaran yang diharapkan, metode ini menggunakan 7 jam atau 7 langkah, di mana langkah 1 sampai dengan langkah kelima dilakukan pada diskusi kelompok sesi pertama. Langkah ke-6 dilakukan secara mandiri, sedangkan langkah ke-7 dilakukan dalam diskusi kelompok sesi kedua atau berikutnya. Di mana tujuan dari metode tutorial ini adalah mahasiswa dapat memperoleh pelayanan pembelajaran secara individual, sehingga permasalahan spesifik yang dihadapinya dapat dilayani atau diatasi secara spesifik pula. Selain itu, mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan memecahkan masalah secara rasional. Untuk pembelajaran praktik laboratorium, metode yang saya gunakan adalah demonstrasi dan role play. Berdasarkan tuntutan kompetensi yang diperlukan, pengalaman belajar di laboratorium, di mana laboratorium merupakan tempat melakukan aktivitas untuk menunjang proses pembelajaran keterampilan yang ditunjang oleh tersedianya referensi serta pengembangan metode. Mahasiswa melakukan keterampilan klinik di laboratorium tentunya sesuai dengan SOP dan daftar tilik prasat yang sudah diberikan. Untuk teknik ketiga yaitu asesmen. Dalam hal ini, bagaimana saya melakukan evaluasi atau penilaian terhadap mahasiswa berdasarkan komponen-komponen yang sudah saya sepakati dengan mahasiswa pada awal pertemuan atau pada saat penjelasan RPS. Di sini, sistem penilaian yang saya gunakan menggunakan 5 poin, yaitu yang pertama, seminar atau keaktifan 20%, tugas 20%, praktikum 20%, UTS 20%, dan UAS sebanyak 20%. Berikutnya, saya akan memberikan gambaran sebuah cuplikan bagaimana saya melakukan proses pembelajaran yang saya lakukan secara luring pada mata kuliah asuhan kesehatan reproduksi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana adik-adik hari ini, masih semangat? Masih. Harapannya adik-adik hari ini tetap dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kurang satu apapun. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya memulai perkuliahan, saya ingin mengecek dulu ya kehadirannya di sini. Korti ada yang tidak masuk temannya? Ada. Atas nama siapa? Holila. Atas nama Holila. Holila keterangannya apa? Sakit, izin? Sakit ibu. Ada surat keterangan dokter? Ada. Sampai di depan. Ini ya. Iya. Saya cek sebentar ya. Oke, Holila ini sudah 3 hari ya? Iya. Oke, baik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Semoga amal ibadahnya untuk mengikuti perkuliahan ini dapat terhitung sebagai amal jariah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin ya. Baiklah adik-adik, seperti kesepakatan kita sebelumnya, hari ini kita kembali dengan mata kuliah yang sama tetapi dengan materi yang berbeda, yaitu mata kuliah asuhan kesehatan reproduksi. Materi kita hari ini adalah tentang asuhan kesehatan reproduksi pada remaja. Alangkah lebih barokahnya agar perkuliahan ini lancar, marilah kita berdoa dulu ya. Silahkan berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik adik-adik, seperti yang saya jelaskan di awal bahwa hari ini kita akan menyampaikan materi tentang asuhan kesehatan reproduksi pada remaja. Ya, asuhan kesehatan reproduksi pada remaja. Sebelum saya menjelaskan tentang lebih jauh tentang kesehatan reproduksi pada remaja, di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu 3 poin. Yang pertama itu apa itu pengertian sehat, apa itu pengertian reproduksi, dan apa itu pengertian remaja. Oke. Nah, sebelumnya di sini untuk materi ini ada beberapa tujuan. Yang pertama itu tujuan umum dan tujuan khusus.
Untuk tujuan umumnya di sini untuk mengetahui konsep dasar kesehatan reproduksi pada remaja. Selanjutnya yaitu agar mahasiswa mampu menjelaskan tentang remaja. Terus untuk tujuan khusus yang kedua yaitu agar mahasiswa mampu menjelaskan tentang kesehatan reproduksi pada remaja itu sendiri. Yang ketiga yaitu agar mahasiswa memahami tentang perubahan fisik pada remaja. Yang keempat, agar mahasiswa mampu memahami tentang perubahan psikis pada remaja. Selanjutnya, agar mahasiswa mampu memahami tentang perubahan emosi pada remaja. Yang keenam, agar mahasiswa memahami tentang perubahan psikososial pada remaja. Yang ketujuh, agar mahasiswa memahami tentang pentingnya kesehatan reproduksi yang ada pada remaja. Yang terakhir yaitu agar mahasiswa mampu memahami isu-isu terkini yang terjadi pada remaja. Nah, yang pertama di sini kita kembali kepada apa itu definisi dari sehat. Kalau dulu mungkin kita beranggapan bahwa sehat itu kalau terbebas dari penyakit. Nah, kalau sekarang definisi sehat itu sudah mulai mencakup berbagai banyak hal. Yang pertama di sini kalau secara pengertian dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 atau dari WHO, ini dia pengertiannya hampir sama. Kesehatan didefinisikan sebagai bentuk sehat secara fisik, mental, spiritual, sosial, maupun ekonomi. Nah, itu pengertian dari sehat. Sementara kita lihat pengertian dari reproduksi. Pengertian dari reproduksi itu terdiri dari berapa kata? Dua. Re sama Produksi. Re artinya kembali, sedangkan produksi artinya menghasilkan atau memproduksi. Kalau kita gabungkan, reproduksi adalah menghasilkan kembali. Kalau dalam hal ini adalah memberikan keturunan atau menghasilkan keturunan, berkembang biak dan sebagainya. Jadi reproduksi adalah suatu proses kehidupan manusia dalam menghasilkan keturunan demi kelestarian hidup atau kelangsungan hidup. Oke. Nah, sementara pengertian remaja, seperti yang kita ketahui bahwa remaja ini adalah masa peralihan ya dari anak-anak tentunya menuju dewasa. Nah, dan sementara menurut WHO dia mendefinisikan bahwa remaja itu adalah anak-anak yang berumur 10 sampai 19 tahun. Jadi kalian bisa menilai nih kalau kalian sekarang berada di umur berapa, apakah kalian termasuk anak-anak, remaja atau sudah dewasa? Ya. Rata-rata di sini dewasa atau remaja? Remaja. Oke, nah ini adalah pengertian dari kesehatan reproduksi dari remaja. Yang pertama di sini sehat secara fisik, sosial, spiritual, mental yang ada pada remaja. Ini adalah pengertian kesehatan reproduksi remaja secara umum. Oke, nah sementara WHO juga memberikan batasan usia pada remaja. Remaja awal, remaja tengah, sama remaja akhir itu memberikan batasan usia tertentu. Kalau remaja awal, dia mendefinisikan bahwa adalah anak-anak yang berusia 11 sampai 14 tahun. Sementara remaja tengah itu adalah remaja yang berusia 14 sampai 16 tahun. Sementara remaja akhir adalah yang berusia 16 sampai 20 tahun. Ini adalah batasan usia dari remaja. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini ada beberapa perubahan dan perkembangan dari remaja. Yang pertama itu ada perkembangan fisik, perkembangan psikologi, emosi, dan perkembangan psikososial. Untuk perkembangan fisik, ini laki-laki dan perempuan dibagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Di sini ada yang bisa membantu menjelaskan bahwa apa sih perkembangan fisik pada remaja, terutama primer dan sekunder. Ada yang bisa jawab? Silakan Rezi. Oke, untuk perubahan perkembangan fisik pada laki-laki ada dua, primer dan sekunder. Ya. Di mana primernya itu berupa mimpi basah dan testisnya sudah bisa menghasilkan sperma. Yang kedua ada perubahan sekunder, di mana di sana terdapat pertumbuhan seperti tumbuhnya jakun, dadanya membidang, suaranya memberat, dan tumbuh bulu-bulu halus di daerah tertentu. Tepat sekali ya. Seperti yang dijelaskan oleh temannya Rezi tadi, bahwa perubahan fisik terutama primer itu adalah sperma itu testis sudah menghasilkan sperma, terus terjadinya mimpi basah. Terus untuk perubahan fisik secara sekunder itu mulai tumbuh jakun, suara mulai berubah, dada mulai melebar, dan tumbuh bulu-bulu di organ-organ atau di daerah-daerah tertentu. Itu untuk yang laki-laki. Kalau untuk perempuan kira-kira ada yang bisa bantu jawab? Silakan Septi. Perubahan perkembangan fisik pada
pada perempuan itu yaitu primer dan sekunder. Di mana primer perempuan akan mengalami menstruasi atau haid. Nah, di mana sekunder yaitu ada perubahan payudara membesar dan pinggul membesar, suara agak melenting, dan tumbuhnya rambut pada kemaluan dan ketiak. Oke, ya. Jadi di sini ada beberapa perbedaan perubahan atau perkembangan fisik remaja dan laki-laki dan perempuan. Kalau dari perempuan tadi untuk yang primernya itu dia mulai merasakan menstruasi atau mulai haid, sementara dia sudah menghasilkan sel telur atau ovum. Nah, sama seperti laki-laki, di perempuan juga kadang tumbuh bulu-bulu pada daerah-daerah tertentu. Terus payudara mulai membesar, pinggul mulai membesar juga. Ya, itu untuk perkembangan fisik pada remaja, laki-laki dan perempuan. Oke, ini seperti yang digambar ya. Ini adalah tanda-tanda seks primer untuk laki-laki dan perempuan. Ini adalah tanda-tanda seks sekunder untuk laki-laki dan perempuan. Oke. Nah, sementara perkembangan psikologi remaja. Jadi ada beberapa perubahan juga yang terjadi secara psikologis pada remaja. Biasanya remaja awal dia ingin bebas. Terus dia lebih dekat dengan teman sebaya. Dia mulai memperhatikan nih bentuk tubuhnya, dia mulai bangga dengan bentuk tubuhnya. Saya langsing, saya putih, saya cantik. Jadi dia mulai berbangga dengan yang ada di dalam tubuhnya. Sementara untuk remaja tengah, dia mulai mencari identitas diri. Dia mulai ada keinginan untuk berkencan. Dia mulai merasakan yang namanya jatuh cinta dengan lawan jenis. Terus dia mulai berhayal tentang seksual. Dia mulai berhayal bagaimana berciuman, berpegangan tangan, dan sebagainya. Sementara remaja akhir dia mulai emosional dan agresif. Jadi dia mulai lebih selektif dalam memilih teman. Dia kadang memilih teman yang sefrekuensi, yang hobi, minat, dan bakatnya sama. Itu untuk perkembangan psikologinya. Nah, sementara untuk perkembangan emosi, biasanya kalau remaja awal ini dia gampang tersinggung, gampang marah karena masih labil. Sementara kalau remaja akhir ini, kalau dia emosi, dia mulai bisa mengontrol emosinya. Dia mulai bisa mengendalikan emosinya. Nah, untuk perkembangan psikososial remaja, di sini remaja mulai berteman, mulai mencari sahabat, mulai mendekatkan diri dengan masyarakat, mulai ikut organisasi dan sebagainya. Seperti yang saya jelaskan di awal, dia mulai di sini memilih teman. Dia akan mencari teman yang sefrekuensi dengan dia. Ya. Itu untuk perkembangan psikososial remaja. Selanjutnya, ini poin yang paling pentingnya adalah mengapa sih kesehatan reproduksi bagi remaja itu penting? Yang pertama di sini, periode pematangan organ reproduksi ini ada pada remaja. Itulah kenapa penting sekali mempelajari kesehatan reproduksi bagi remaja. Terus pengetahuan yang tepat tentang reproduksi agar si mahasiswa remaja tersebut bertanggung jawab terhadap tubuhnya sendiri. Kalau dia bertanggung jawab ketika ada sesuatu yang negatif, biasanya dia akan menghindari hal tersebut. Yang ketiga itu pada lingkungan sosial tertentu terjadi perbedaan gender laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya, di sini perilaku mencoba hal-hal baru. Dia mulai penasaran kira-kira gimana ya rasanya melakukan organisasi, gimana rasanya melakukan ini. Dia mulai ada rasa penasaran dan selalu ingin mencoba hal-hal baru. Nah, di sini kadang juga bisa terjumus ke dalam seks bebas atau free dan answer aborsi atau aborsi yang dilakukan secara tidak aman. Oke. Terus rentan terhadap problem kesehatan seperti infeksi menular seksual, HIV/AIDS, kehamilan tidak diinginkan dan sebagainya. Nah, di sini selanjutnya apa aja sih isu-isu kesehatan reproduksi remaja yang terjadi baik di Indonesia ataupun di dunia? Yang pertama di sini kekerasan seksual. Kekerasan seksual itu ada secara langsung maupun tidak langsung. Nanti kita lihat yang secara langsung kekerasan seksual itu seperti apa. Nah, kekerasan seksual itu ada yang secara kontak langsung, ada yang secara tidak langsung. Kalau yang secara langsung ini biasanya meraba bagian-bagian tertentu seseorang. Yang kedua, pemerkosaan, ini sudah pasti ya, kekerasan seksual. Pencabulan, termasuk kekerasan seksual dalam kontak langsung. Kalau yang kontak tidak langsungnya seperti apa? Ini kita perlihatkan gambar-gambar porno kepada remaja. Misalnya kalian punya adik, punya tetangga, kalian perlihatkan gambar porno tersebut atau porno, foto, video dan sebagainya. Itu termasuk kekerasan seksual. Yang selanjutnya itu menggunakan kata-kata atau catcalling atau menggunakan kata-kata
kata kasar yang bertujuan untuk menarik nafsu seseorang gitu. Itu terjadi dinamakan juga kekerasan seksual. Terus selanjutnya itu yang ekshibisionis, yaitu artinya adalah memperlihatkan bagian-bagian tubuh kalian. Misalnya nih, kalian tiba-tiba telanjang di depan orang atau membuka baju kalian di depan orang. Itu juga namanya kekerasan seksual. Kadang kan ada laki-laki ya, sebagian besar sih laki-laki, tapi mungkin perempuan juga ada. Oke, ini adalah kekerasan seksual secara langsung dan tidak langsung. Nah, selanjutnya ada free sex. Ini adalah isu juga yang terjadi pada remaja. Selain free sex, ada juga kehamilan yang tidak diinginkan karena hubungan dari free sex yang tadi. Adanya kehamilan tidak diinginkan sehingga terjadilah aborsi. Aborsi yaitu mengeluarkan janin sebelum usia kehamilan 20 minggu dan dilakukan secara sengaja. Ya, ini adalah tindakan aborsi. Selain aborsi, ini ada pernikahan dini. Pernikahan dini yaitu pernikahan yang dilakukan jika perempuan di bawah umur 21 tahun, sementara laki-laki berumur di bawah 25 tahun. Itu namanya adalah pernikahan dini. Oke. Nah, sementara selain itu penyakit menular seksual seperti sifilis, gonore, dan HIV/AIDS. HIV/AIDS ini baik di dunia maupun di Indonesia ini adalah paling rentan terjadi pada remaja. Oke. Nah, itu adalah isu-isu kesehatan reproduksi yang terjadi pada remaja. Sudah saya jelaskan dari awal sampai akhir sesuai dengan tujuan khusus. Jika ada yang ingin didiskusikan atau ada yang belum dipahami dan belum jelas, silahkan boleh bertanya, ya. Oke, tadi ada yang ingin bertanya, silakan boleh angkat tangan. Oke, silakan Abdi Hatun Aula. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya mengenai yang Ibu jelaskan tadi, remaja menjadi kelompok yang paling rentan mengalami HIV/AIDS. Kenapa hal itu bisa terjadi? Baik. Terima kasih. Terima kasih ya Abdi Hatun Aula untuk pertanyaannya. Jadi pertanyaan yang sangat bagus sekali. Kenapa remaja itu menjadi kelompok yang paling rentan mengalami HIV/AIDS? Yang pertama itu karena memang terbatasnya akses maupun informasi ya tentang seputar edukasi seksual, terutama kesehatan organ-organ reproduksi, serta minimnya bimbingan dan dukungan orang tua. Selain itu, keterbatasan edukasi tentang berbagai penyakit menular seksual, termasuk di dalamnya juga HIV dan AIDS. Jadi itu kenapa remaja menjadi kelompok yang paling rentan mengalami HIV/AIDS. Ada lagi yang ingin ditanyakan Abdi Hatun Aula? Sudah cukup ya. Silakan boleh ada yang ingin bertanya lagi, silakan. Handrika, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, seperti yang sudah Ibu paparkan tadi, bahwa aborsi itu bisa mengakibatkan perdarahan, bahkan bisa mengakibatkan kematian dari perdarahan tersebut. Nah, yang ingin saya tanyakan, kenapa aborsi di Indonesia itu belum dilegalkan? Setidaknya jika aborsi di Indonesia dilegalkan, maka pelaku aborsi tersebut bisa melakukan aborsi dengan aman atau safety dilakukan oleh tenaga kesehatan, agar tidak terjadi komplikasi seperti yang Ibu jelaskan. Oke. Pertanyaan yang bagus ya. Jadi kenapa aborsi di Indonesia tidak dilegalkan saja ya? Setidaknya kan kalau dilegalkan, para pelaku aborsi ini bisa melakukan aborsi secara safety ya, tentunya dengan tenaga kesehatan yang sudah mahir dan dengan alat-alat yang steril. Hanya saja negara kita ini adalah negara hukum, apalagi negara kita adalah mayoritas Islam terbesar di dunia, di mana tentunya pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang itu tentunya merupakan sebuah pelanggaran undang-undang. Di Islam juga menghilangkan nyawa seseorang itu adalah merupakan sebuah dosa. Itulah kenapa di Indonesia itu tidak boleh dilakukan aborsi. Tetapi apakah aborsi boleh dilakukan? Boleh, tetapi dengan indikasi medis tertentu. Misalnya hamil di luar kandungan atau kehamilan ektopik itu boleh dilakukan aborsi. Yang selanjutnya itu hamil karena korban pemerkosaan. Selanjutnya hamil karena misalnya kalau kehamilannya dipertahankan itu dapat membahayakan keselamatan nyawa ibu dan janinnya, itu boleh dilakukan aborsi ya. Ada lagi Handrika pertanyaannya? Sudah cukup? Ada lagi yang ingin bertanya? Cukup ya.
Oke, baiklah, kalau sudah tidak ada yang ingin bertanya sebelum saya mengakhiri perkuliahan ini, tadi di awal kan saya sudah menjelaskan beberapa materi tentang kesehatan reproduksi pada remaja ya. Yang ingin saya tanyakan di sini, untuk batasan usia remaja itu remaja awal, remaja tengah, remaja akhir, batasannya dari mana saja? Berapa? Kalau remaja awal batasan usianya berapa? 11 sampai 15 tahun. Kalau remaja tengah? 14 sampai 16 tahun. Kalau remaja akhir? 16 sampai 20 tahun. Oke, pertanyaan selanjutnya, isu-isu terkini yang terjadi pada remaja apa aja? Tadi kan di awal saya sudah menjelaskan ya, remaja isu terkini. Bisa sebutkan apa aja kira-kira? Kekerasan seksual, seks, aborsi, pernikahan dini, penyakit menular seksual. Penyakit menular seksual dan sebagainya. Terima kasih ya. Artinya di sini kalian sudah memahami apa yang sudah saya sampaikan dan sudah mendengarkan dari awal penjelasan saya tentang kesehatan reproduksi remaja. Sekali lagi, ada yang ingin didiskusikan lagi? Sudah cukup ya. Baiklah. Karena di sini juga waktunya sudah habis dan materi juga sudah saya sampaikan dan diskusi juga atau tidak ada lagi pertanyaan. Perkuliahan hari ini bisa saya cukupkan dulu ya. Sebelumnya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk antusiasnya, untuk semangatnya mengikuti perkuliahan hari ini. Saya cukupkan akhir kata dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.